Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya makalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan tak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan membahas sedikit dari hasil diskusi makalah kami yang berjudul Ideologi Ilmu Pengetahuan Rabbaniyah yang disusun oleh Maulida Rahmah, Putri Nirwana Saragih, dan Syahrul Mufli Harahap. Di sini kami memberitahukan sedikit tentang pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Konsep Rabbaniyah. 1. Pengertian Rabbaniyah. Kata Rabbani adalah menisbahkan sesuatu kepada Rabb, yaitu Tuhan. Jika dikaitkan dengan orang, kata ini berarti orang yang telah mencapai derajat marifat kepada Allah atau orang yang sangat menjiwai ajaran agamanya. Kata Rabbani dinisbahkan kepada kata Rabb yang mendidik manusia dengan ilmu dan pengajaran pada masa kecil. Rabbaniyin itu jamak dari Rabbani yang berarti 1. Orang yang mewakafkan diri untuk menghikmati agama atau menyediakan dirinya untuk menjalani ibadah. 2. Orang yang memiliki ilmu ilahiyat atau ketuhanan. 3. Orang yang ahli dalam pengetahuan agama atau seorang yang baik dan muttaqi. 4. Guru yang mulai memberikan kepada orang-orang pengetahuan atau ilmu yang ringan-ringan sebelum beranjak ke ilmu yang berat-berat. 5. Induk, semang atau majikan atau pemimpin. 6. Seorang muslih atau pembaru. 2. Syarat menjadi seorang Rabbani. Disebutkan 5 hal yang harus dimiliki oleh seorang Rabbani, yaitu sebagai berikut. A. Alim dan mustakaf. Seorang Rabbani haruslah seorang berilmu dan berwawasan. Ada semangat belajar yang kuat di dalam dirinya. B. Faqih. Seseorang yang Rabbani mencoba untuk melihat apa yang ada di balik sesuatu, mendengarkan yang tak terucapkan, dan menilai dari berbagai sisi yang tak selalu linear. C. Al-Bashirah bisyasah. Seorang Rabbani memiliki politik Islam sebagai seni mengelola urusan publik, agar manusia merasa indah beribadah dan mampu menjadikan setiap aktivitas mereka sebagai ibadah. D. Al-Bashirah bit-tadbir. Seseorang yang Rabbani juga memiliki kedalaman pandangan dalam hal manajemen. Dia tahu bagaimana menempatkan suatu sumber daya pada posisi yang tepat. E. Al-Qiyam bisunir raya lima syarati dunia wadin. Poin ini adalah implementasi dari poin ketiga dan keempat. Kata kuncinya adalah kepedulian pada kepentingan publik. Ada advokasi, penyatuan, ada pelayanan, ada peningkatan kesejahteraan, dan ada kebijakan yang membuka peluang-peluang kebaikan. Pengaruh dan buah dari sifat Rabbani. Adapun pengaruh dan buah sifat dari Rabbani yaitu A. Untuk mengetahui tujuan keberadaan atau eksistensi manusia. B. Mengikuti fitrah. C. Sebagai keselamatan jiwa dari keterpecahan dan konflik. D. Terbebas dari penghambaan kepada egoisme dan nafsu syahwat. 3. Revalensi pendidikan Rabbaniyah. Al-Qardawi berpendapat bahwa karakteristik pendidikan pertama Islam adalah Rabbaniyah, artinya berhubungan dengan Rabb atau Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia berhubungan erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengetahui ajaran-ajaran Allah, mengetahui kitab-kitab Allah dan melaksanakannya, maka manusia tersebut berhak diberi predikat Rabbani. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniyah dan rohaniyah,
menumbuh kembangkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia, dan alam semesta. Pendidikan Rabbani merupakan pendidikan yang paling utama dalam Islam yang tujuannya yaitu membentuk manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini ajarannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Upaya menjadi pembiasaan yang baik dalam hidup, hakikat kepada proses pendidikan adalah salah satu proses pembentukan diri dari individu ke arah yang lebih baik dalam menjalani proses kehidupan. Secara jelasnya, pendidikan yang ada haruslah menekankan kepada aspek ketuhanan dan tujuan manusia diturunkan ke muka bumi ini, yaitu untuk pengabdian agung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, terdapat salah satu surah yang membahas tentang Rabbani, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 79 dan 80, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Yang artinya ialah, tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadi malaikat dan para nabi sebagai Rabb. Apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah menganut agama Islam? Quran Surah Ali Imran ayat 79-80. Dan kesimpulannya adalah, dalam pendidikan saat ini perlunya revalensi Rabbaniyah dengan perkembangan ilmu modern sebagai penyeimbang dunia dan akhirat. Bahkan, penanaman pendidikan Rabbani harus sudah ditetapkan sejak zaman anak dalam kandungan atau pada saat masih bayi maupun balita. Karena pada saat itu seorang anak belum tercuci otaknya atau terpengaruh terhadap dunia luar maupun perkembangan zaman. Mengingat bahwa pada zaman sekarang, yaitu zaman yang serba modern, di dunia pendidikan tidak hanya seorang murid saja pentingnya menerapkan konsep Rabbaniyah, bahkan tenaga pendidikan pun perlu akan hal itu agar generasi pembangun negeri selanjutnya memiliki sifat-sifat Rabbaniyah sehingga gemilang dunia dan akhiratnya. Sekian hasil dari diskusi makalah kami yang berjudul Dikotomi Ilmu Pengetahuan Rabbaniyah. Apabila ada salah pengucapan kata, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.